Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadek Fandi Natal Semana dengan digit nomor NIM terakhir saya adalah 066. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang latar belakang di mana subclavian steal syndrome atau SSS adalah kondisi vaskular di mana aliran darah di arteri subclavia itu mengalir secara terbalik atau dicuri dari arteri vertebralis. Nah, hal ini terjadi akibat adanya stenosis. Stenosis itu adalah penyempitan atau penyumbatan yang signifikan di arteri subclavia tersebut. Nah, biasanya pada bagian proksimal atau dekat dari arteri vertebralis. Nah, di mana penyempitan ini menyebabkan tekanan darah di bagian distal arteri subclavia itu menurun sehingga akibatnya terjadi gradien tekanan yang membalikkan arah aliran darah dari arteri vertebralis atau yang seharusnya mengalir ke otak sehingga dialihkan menuju ke lengan bagian kiri biasanya. Nah, mengkompensasi kekurangan suplai darah di sana, akibatnya dari penyempitan tersebut, pasokan darah ke lengan itu menjadi berkurang. Untuk memenuhi kebutuhan darah ke lengan, tubuh mencari sumber darah dari arteri vertebralis atau yang seharusnya mengalir darah ke otak berbalik ke arah atau dicuri untuk dialihkan ke arteri subclavia yang tersumbat tersebut. Nah, fenomena ini atau pencurian inilah yang menimbulkan gejala-gejala klinis. Nah, angka kejadian SSS itu diperkirakan sekitar 1,3% atau 324 kasus dari 25.000 orang yang biasanya di Eropa dan biasanya terjadi pada pasien berusia lebih dari 55 tahun. Om Swastiastu, baik perkenalkan, saya Ana Agung Sagung Bidari Putri Maharani dengan 3 digit terakhir NIM 054. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat dari penulisan student project dengan topik subclavian steal syndrome. Sebelum itu, penjelasan dari topik rumusan masalah dan tujuan akan saya gabung menjadi satu poin karena kedua topik ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Baik dari poin pertama itu kita mulai dengan memahami anatomi dan juga fisiologi dari arteri subclavia sebagai dasar pemahaman subclavian steal syndrome. Kemudian untuk poin keduanya itu yakni seputar definisi, epidemiologi dan juga patofisiologi dari penyakit subclavian steal syndrome. Kemudian lanjut ke poin ketiga, yaitu memahami manifestasi klinis dan juga gejala, baik dari gejala pada lengan ataupun gejala neurologis pada subclavian steal syndrome. Kemudian lanjut ke poin keempat, yaitu memahami metode diagnosisnya serta penata laksanaannya, baik dari penata laksanaan konservatif, endovaskular, dan juga bedah. Kemudian pada poin terakhir, yaitu poin kelima, yaitu mengenai komplikasi dan juga prognosis dari subclavian steal syndrome ini. Setelah itu kita lanjut ke manfaat dari penulisan ini, yakni ada dua, yaitu manfaat teoritis dan juga praktis. Untuk manfaat teoritisnya ini yaitu memberikan pemahaman mengenai anatomi dan fisiologi arteri subclavia secara umum sebagai dasar pengetahuan untuk subclavian steal syndrome ini, kemudian juga menambah pengetahuan ilmiah mengenai definisi, epidemiologi, patofisiologi, manifestasi klinis dan juga gejalanya. Selain itu juga kita dapat mengetahui diagnosis serta tata laksana yang dapat dilakukan untuk menangani subclavian steal syndrome ini. Nah, setelah dari manfaat teoritis, juga ada manfaat praktis, di mana manfaat praktis dari penulisan student project ini yaitu memberikan informasi dasar maupun tambahan tentang subclavian steal syndrome kepada masyarakat dan juga lembaga pendidikan sehingga dapat meningkatkan kesadaran untuk menjaga pola hidup yang sehat. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Okta Dharma Putra dengan 3 digit NIM terakhir 062. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi dari arteri subclavia. Nah, sesuai dengan namanya arteri subclavia, berarti ini adalah arteri yang terletak di bawah klavikula. Kalau kita lihat dari bentukannya, arteri subclavia ini dia berada dekat dengan jantung, dia langsung keluar dari jantung kalau di bagian kiri. Nah, sedangkan di bagian kanan itu dia akan menjadi brachiocephalic dulu, kalau dari aortic arch baru dia akan menjadi subclavia. Nah, kalau kita lihat berdasarkan hubungannya dengan musculus scalenus anterior, arteri subclavia ini memiliki asal embriologis berbeda antara kanan juga kiri, serta bercabang menjadi arteri vertebralis di bagian belakang yang akan menjadi arteri basilar di bagian otak yang akan membentuk circle of Willis bersama internal carotid artery, lalu juga truncus thyrocervicalis, truncus costocervicalis dan juga arteri thoracika interna. Selanjutnya adalah fisiologi dari arteri subclavia. Subclavia ini adalah sebuah arteri, berarti dia adalah tugasnya untuk menyuplai darah ke mana? Nah, kalau arteri subclavia ini sesuai dengan tempatnya di bagian atas, berarti dia akan menyuplai darah ke ekstremitas atas. Arteri subclavia ini fun fact aja, nanti dia jadi aksilari. Aksilari ini yang kemudian akan mengvaskularisasi di bagian ekstremitas atas, di bagian tangan kita di bagian atas. Selanjutnya itu adalah
Kalau kita ingin melihat anatomi, fisiologi dan juga variasi dan juga kelainan dari arteri subclavia ini, kita bisa menggunakan metode pencitraan CT angiografi. Nah, ini juga digunakan untuk membantu kita untuk mendiagnosis penyakit yang terkait dengan arteri subclavia. Contohnya itu seperti subclavian steal syndrome yang akan menjadi pembahasan kita pada hari ini, pembahasan kita pada topik kali ini. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aulia Aiman dengan 3 digit NIM terakhir 060. Sini saya akan menjelaskan mengenai definisi subclavian steal syndrome. Jadi, subclavian steal syndrome adalah kelainan aliran darah yang terjadi ketika terdapat penyempitan atau stenosis atau penyumpatan pada arteri subclavian proksimal terhadap asal arteri vertebralis yang menyebabkan aliran darah di arteri vertebralis berbalik arah. Yang seharusnya menyuplai darah ke otak, kondisi ini malah menyuplai darah ke lengan, sehingga bisa menyebabkan terjadinya kelainan. Perkenalkan, nama saya Niputu Tiasa Dini Permesi dengan nomor NIM 25 025 11 074. Di sini saya membawakan epidemiologis dari subclavian steal syndrome. Secara epidemiologis, prevalensi subclavian steal syndrome dilihat dari populasi umum diperkirakan sekitar 0,6 hingga 6,4%. Dalam penelitian Basko dan rekan tahun 2021, dari 2.192 pasien stroke iskemik, ditemukan 47 kasus subclavian steal syndrome atau sekitar 2,1%. Hasil yang serupa juga dilaporkan oleh Zhang et al. Tahun 2022 pada 1.615 pasien vaskular di Asia dengan prevalensi sekitar 1,8%. Hal ini menunjukkan bahwa subclavian steal syndrome lebih sering muncul pada pasien dengan atherosclerosis multisistem. Menariknya, fenomena ini punya predileksi kuat di sisi kiri, dengan rasio sekitar 4:1 dibandingkan sisi kanan. Hal ini karena arteri subclavial kiri berasal langsung dari arcus aorta, sehingga lebih mudah terkena turbulensi aliran dan proses atherosclerotik dibandingkan sisi kanan yang keluar dari truncus brachiocephalicus. Dalam berbagai laporan besar, sekitar 80% kasus subclavian steal syndrome ditemukan di sisi kiri. Dari sisi demografi, kebanyakan pasien adalah laki-laki berusia di atas 50 tahun, dengan rasio jenis kelamin sekitar 2:1. Faktor risiko sama seperti atherosclerosis pada umumnya, yaitu hipertensi, dislipidemia, diabetes mellitus, dan kebiasaan merokok. Perkenalkan, saya Sanggayu Putu Gita Karisma Putri dengan 3 digit NIM terakhir yakni 068. Secara patofisiologis, subclavian steal syndrome ini terjadi ketika adanya penyempitan, stenosis ataupun oklusi di bagian awal arteri subclavia ini sebelum percabangan arteri vertebralis. Jadi karena terdapat tekanan darah yang rendah di bawah area yang tersumbat tersebut, jadi harusnya darah yang mengalir dari arteri vertebralis ini malah berbalik arah ke lengan, bukan ke otak bagian belakang. Jadi inilah yang kerap disebut steal, karena seolah-olah darah itu seperti dicuri. Jadi yang harusnya mengalir ke otak bagian belakang malah mengalir ke lengan. Biasanya tubuh ini bisa mengompensasi hal tersebut dengan adanya aliran darah aliran kolateral. Tapi ketika terlalu banyak membutuhkan darah atau seperti kegiatan yang terlalu banyak, aktivitas darah itu misalnya meningkat, maka akan keluar gejala seperti pandangan kabur, pusing, bahkan pingsan. Penyebab terseringnya adalah atherosclerosis, meski bisa juga arteritis, diseksi, ataupun juga efek tindakan medis pada pasien dengan cangkok arteri mamaria interna kiri atau CABG. Kondisi ini bisa menyebabkan coronary subclavian steal. Jadi ini berbahaya karena dapat mengurangi aliran darah ke jantung. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Angel Kasantawas dengan 3 digit NIM terakhir 058, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manifestasi klinis dan juga gejala pada lengan dari subclavian steal syndrome atau SSS. Baiklah. Pertama, saya akan menjelaskan terkait manifestasi klinis. Nah, manifestasi klinis dari subclavian steal syndrome ini pada dasarnya terjadi karena terganggunya aliran darah ke otak. Nah, fenomena ini terjadi dan umumnya disebut dengan peristiwa pencurian, di mana darah yang seharusnya menuju otak itu dialirkan untuk memenuhi kebutuhan dari lengan.
Nah, fenomena ini itu biasanya terjadi karena arteri vertebralis dialihkan ke lengan yang kekurangan suplai darah, yang kemudian menyebabkan aliran darah ke otak, terutama di area posterior seperti batang otak dan cerebellum, menjadi terbatas. Nah, fenomena ini juga menyebabkan pasien terkadang mengalami berbagai gejala, baik itu gejala neurologis dan juga gejala pada lengan. Gejala neurologisnya meliputi pusing atau vertigo, terutama saat lengan digunakan, lalu gangguan penglihatan, baik itu penglihatannya kabur atau diplopia, lalu gangguan keseimbangan seperti ataksia, sinkop atau pingsan sesaat, tintus, gangguan di telinga, dan gangguan kognitif ringan seperti rasa melayang ataupun sulit berkonsentrasi. Serta juga gangguan atau gejala yang terjadi pada lengan, seperti nyeri atau lemas atau cepat lelah saat digunakan untuk beraktivitas, lalu sensasi dingin, pucat atau kesemutan pada lengan, lalu perbedaan tekanan darah antara lengan kanan dan kiri, dan juga kadang nadi di sisi tampak melemah. Nah, karakteristik gejala dari SSS atau subclavian steal syndrome ini adalah gejalanya umumnya fluktuatif dan sering muncul saat lengan digunakan atau aktivitas lengan, dan dapat merupa atau menyerupai gangguan neurologis lain. Juga beberapa pasien itu sebenarnya simptomatik, jadi asimptomatik, jadi umumnya mereka hanya merasakan gejala ringan. Swastiastu, perkenalkan nama saya Angel Kasantawas dengan 3 digit NIM terakhir 058. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan terkait gejala yang dialami oleh penderita SSS atau subclavian steal syndrome pada lengan. Nah, gejala pada lengan yang terdampak dari SSS ini umumnya muncul akibat berkurangnya aliran darah ke ekstremitas atas akibat penyempitan atau sumbatan pada arteri subclavia bagian proksimal, yaitu sebelum percabangan arteri vertebralis. Nah, kondisi ini mengakibatkan aliran darah yang normal menuju otak itu pastinya akan berkurang, terutama saat lengan melakukan aktivitas dan kebutuhan oksigen itu meningkat. Nah, untuk menutupi defisit tersebut, aliran darah dari arteri vertebralis itu akan berbalik arah menuju arteri subclavia distal, sehingga darah yang seharusnya menuju otak bagian posterior malah dialihkan ke lengan. Dan ketika lengan digunakan untuk aktivitas fisik, kebutuhan oksigen dan nutrisi itu otomatis akan meningkat, namun suplai darah itu tidak cukup, sehingga muncul kaudiokasio lengan, yaitu nyeri atau rasa cepat lelah pada otot setelah aktivitas tertentu. Dan kondisi ini umumnya akan berkembang secara bertahap dan semakin berat jika tidak ditangani dengan tepat. Ada berbagai gejala lain yang bisa dialami pada lengan bagi penderita SSS, itu yang tadi saya sempat sebutkan, kaudiokasio lengan, yaitu nyeri atau kelelahan otot setelah aktivitas karena aliran darah tidak mencukupi kebutuhan metabolik otot, lalu ada kesemutan atau mati rasa, atau juga lemah otot yang terjadi akibat iskemia pada jaringan saraf dan otot di ekstremitas atas, lalu perbedaan tekanan antar lengan, umumnya lengan yang terdampak menunjukkan tekanan lebih rendah dibandingkan dengan sisi normal, lalu selanjutnya adalah denyut nadi lemah atau sulit diraba yang disebabkan oleh berkurangnya aliran darah distal akibat stenosis arteri subclavia, dan yang terakhir ada perubahan warna dan juga suhu kulit. Lengan terasa dingin, pucat, atau mudah lelah saat digunakan yang menandai gangguan perfusi dari perifer. Terima kasih. Selamat pagi dokter, perkenalkan nama saya Nimadia Abelia Suryakalina, bisa dipanggil Abelia dengan 3 digit NIM terakhir 070. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai subclavian steal syndrome pada gejala neurologisnya. Subclavian steal syndrome adalah kondisi klinis di mana gejala neurologis timbul akibat berkurangnya aliran darah ke otak bagian posterior. Hal ini terjadi karena adanya sumbatan penyempitan pada arteri subclavia yang menyebabkan pencurian darah dari arteri lain. Gejala neurologis utama pada subclavian steal syndrome seringkali berhubungan dengan gangguan cerebrovaskular yang mencakup keluhan seperti sakit kepala, vertigo, gangguan keseimbangan, dan sinkop. Penting untuk diketahui bahwa gejala-gejala ini cenderung memperburuk saat terjadi aktivitas atau latihan berat pada lengan yang terdampak. Saat ini, subclavian steal syndrome dapat juga menyebabkan gejala hiperfusi batang otak seperti gangguan penglihatan, bicara pelo, atau bahkan tricycle ischemic attack. Gejala sensor motorik fungsional juga mungkin terjadi yang ditandai dengan kelemahan otot dan juga adanya mati rasa di wajah. Atau juga bisa timbul gerakan tubuh yang kaku dan tidak terkondisikan.
Perkenalkan, nama saya Niputudila Yolanda Parka dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 052. Hari ini saya akan menjelaskan terkait pemeriksaan fisik dari subclavian-Still syndrome. Pemeriksaan fisik ini terdiri atas 4 aspek utama, diantaranya aukultasi, palpasi, inspeksi, dan juga perkusi. Dimulai dari pemeriksaan tekanan darah. Pemeriksaan tekanan darah itu nantinya akan menunjukkan perbedaan tekanan darah antara lengan yang terkena subclavian-Still syndrome dengan lengan yang normal. Biasanya kira-kira sebesar 20 mmHg. Biasanya, lengan yang terkena subclavian-Still syndrome ini memiliki tekanan darah yang lebih rendah daripada lengan yang normal. Yang kedua yaitu berdasarkan pemeriksaan denyut nadi. Lengan yang terkena subclavian-Still syndrome umumnya memiliki denyut nadi yang lebih lemah, tepatnya pada bagian arteri radialisnya. Yang ketiga berdasarkan suara desiran. Nah, pemeriksaan ini dilakukan pada bagian area supraclavicular atau tepatnya di bagian atas tulang selangka dengan bantuan stetoskop. Dan nantinya suara desiran atau bruit itu akan menunjukkan bahwa lengan tersebut terkena subclavian-Still syndrome. Yang terakhir yaitu bisa melakukan dengan pemeriksaan tes latihan lengan. Nah, jadi arteri subclavia yang memasok darah ke lengan itu dia mengalami penyempitan, sehingga lengan itu biasanya mengambil suplai darah yang dialirkan ke otak melalui arteri vertebralis. Sehingga kurangnya suplai darah ke otak itu dia bisa menyebabkan timbulnya gejala neurologis seperti Om Swastiastu, perkenalkan saya Debagus Kartika Wardana dengan 3 NIM digit terakhir 064. Di sini saya menjelaskan terkait pemeriksaan pencitraan. Pemeriksaan pencitraan bertujuan untuk mendeteksi adanya stenosis atau oklusi pada arteri proksimal subclavia, menilai pola aliran darah pada arteri vertebralis, serta menentukan derajat hemodinamik pada fenomena Still. Adapun bagian-bagian pemeriksaan pencitraan pada subclavian-Still syndrome meliputi yang pertama USG Doppler. Ini menjadi modalitas screening pertama yang paling sering digunakan. Pemeriksaan ini bersifat non-invasif, tidak adanya paparan radiasi, serta dapat menggambarkan arah dan pola aliran darah secara real time. Meskipun sangat bermanfaat, teknik ini bersifat operator dependen serta memiliki keterbatasan visualisasi pada segmen arteri proksimal subclavia karena ada hambatan pada tulang klavikula. Yang kedua, CTA atau Computed Tomography Angiografi. CTA memiliki keunggulan dalam resolusi spasial tinggi dan proses pemeriksaan yang cepat sehingga sangat membantu dalam perencanaan intervensi endovaskular atau pembedahan. Kelemahannya yaitu adanya paparan radiasi serta kebutuhan penggunaan kontras iodinate yang dapat menimbulkan risiko pada pasien dengan gangguan ginjal. Yang ketiga, Magnetic Resonance Angiografi atau MRA. Ini merupakan alternatif pemeriksaan non-invasif tanpa adanya paparan radiasi. MRA sangat bermanfaat pada pasien yang tidak dapat menjalankan CTA karena kontraindikasi terhadap kontras iodinate. Kelemahannya yaitu ketersediaannya terbatas serta biaya yang relatif lebih tinggi dibandingkan USG Doppler. Yang terakhir yaitu Digital Subtraction Angiografi atau DSA. Hingga saat kini masih dianggap sebagai gold standar dalam evaluasi subclavian-Still syndrome. DSA memungkinkan visualisasi lumen pembuluh darah secara real time sehingga menentukan derajat stenosis itu lebih akurat. Akan tetapi DSA ini bersifat invasif, membutuhkan media kontras serta memiliki resiko komplikasi sehingga biasanya hanya dilakukan apabila terdapat indikasi intervensi atau hasil modalitas non-invasif sebelumnya tidak meyakinkan. Nah, secara praktisnya, urutan pemeriksaan pencitraan subclavian-Still syndrome dimulai dari USG Doppler sebagai screening utama. Bila diperlukan detail anatomi lebih lanjut, CTA dan MRA menjadi pilihan yang berikutnya. Sementara itu, DSA umumnya dilakukan pada kasus yang akan ditangani secara intervensi maupun bila terdapat ketidakcocokan hasil dari pemeriksaan non-invasif. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan saya Fatih Satyadi dengan 3 digit NIM terakhir saya yaitu 072. Di sini saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan secara konservatif. Penata laksanaan secara konservatif merupakan upaya pengendalian faktor risiko kardiovaskular pada gejala ringan subclavian-Still syndrome. Untuk mencegah agar tidak terjadinya gejala yang lebih parah seperti stroke ataupun infark miokard. Terdapat 2 faktor yang dapat dititikberatkan atau dapat dilaksanakan, yaitu faktor pertama adalah menjaga gaya hidup yang meliputi makanan sehat secara teratur, olahraga yang secara teratur juga, lalu ada pemberhentian merokok, lalu pengendalian berat badan serta manajemen stres. Lalu faktor yang kedua yaitu kontrol faktor risiko vaskular yang meliputi hipertensi,
dislipidemia, diabetes mellitus, terapi antiplatelet, pemantauan secara rutin atau secara berkala. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Gede Daryan Utama dengan 3 terakhir digit NIM saya yaitu 050. Jadi saya akan menjelaskan poin mengenai endovaskular pada kasus subclavian steal syndrome. Nah, pada kasus subclavian steal syndrome terdapat 2 proses endovaskular yang dapat dilakukan. Yang pertama angioplasti, yang kedua stenting. Walaupun keduanya berhubungan, namun terdapat perbedaan dari 2 proses ini, yang dimana angioplasti itu pelebaran pembuluh darah dengan cara memasukkan balon, dan di stenting itu pelebaran pembuluh darah dengan cara memasukkan stent. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mekanisme proses dari endovaskular ini. Yang pertama angioplasti, yang dimana pertama dokter akan masukkan sheath ke area arteri femoralis. Kenapa saya menjelaskan arteri femoralis? Karena kasus subclavian syndrome ini sering terjadi pada arteri femoralis. Setelah itu akan dimasukkan guiding catheter melalui aorta menuju ke arteri subclavia. Setelah itu akan dimasukkan guide wire dari atau melalui kateter menuju ke arah area stenosis. Setelah berada di area stenosis akan dimasukkan balon dan dikembangkan dengan tekanan tinggi sekitar 6-10 atm dengan durasi 5-10 detik. Setelah 5-30 detik. Setelah itu lakukan evaluasi dan juga tinjau kembali. Kemudian kita akan masuk ke area ke proses stenting. Yang dimana stenting ini dilakukan apabila setelah evaluasi dari angioplasti itu terdapat ketidakoptimalan atau terjadi penyempitan kembali, sehingga dilakukannya stenting. Nah, stenting ini berfungsi untuk menstabilkan lumen gitu. Prosesnya itu yang pertama sama aja kayak angioplasti, itu dokter memasukkan sheath, kemudian pemasangan atau guide catheter, kemudian dilakukannya guide wire. Nah, kemudian dimasukkannya balon untuk melebarkan pembuluh darah. Setelah itu stent akan dimasukkan melalui area wire menuju pembuluh darah yang dilebarkan dengan balon. Setelah itu dilakukan pemasangan. Pastikan stent ini menutupi seluruh area penyempitan. Pastikan 1-2 mm di atas dan juga di bawah lesi. Setelah dilakukan pemasangan stent, balon dilepaskan. Baik, mungkin sekian materi tentang endovaskular yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Komama Skilana Praba dengan 3 NIM digit terakhir saya yaitu 056, dan hari ini saya akan menjelaskan bagian saya yaitu 2.7.3 dan 2.8. Yang pertama adalah bypass. Bypass adalah penciptaan aliran darah baru pada arteri subclavian yang menyempit. Lalu ada STC, yaitu adalah metode penguntukan pada pasien yang memiliki lesi pada bagian proksimal arteri subclavia. Lalu ada komplikasi adalah iskemia cerebral kursi posterior yang mencakup disartia, vertigo, dan pusing. Lalu ada tata laksana yaitu bypass, STC, dan CEA. CEA adalah pilihan bedah yang disukai oleh para pasien yang memiliki penumpukan plak di arteri serta birfikurasi karotis. Lalu ada komplikasi setelah operasi, yaitu adalah operasi cangkok arteri mamalia interna kiri, di mana angina yang kabur dapat menjadi gejala stenosis subclavia kiri proksimal yang parah. Lalu pengecekan tekanan darah dan tadi pada ekstremitas atas dapat digunakan untuk mengidentifikasikan kebocoran. Lalu ada prognosis jangka panjang, yaitu pasien sebaiknya menjalani tindakan lanjut dengan dokter selama 3 bulan, lalu 6 bulan setelah perawatan, kemudian sekali setahun setelah pemeriksaan perawatan. Sekian dari saya dan terima kasih. Baik, perkenalkan kembali, saya Ana Agung Sagung Bidari Putri Maharani dengan 3 digit terakhir NIM 054. Untuk kesimpulannya sendiri, kita sudah mengetahui bahwa subclavian steal syndrome atau SSS memang merupakan kondisi yang langka yang diakibatkan oleh penyempitan arteri subclavia yang lebih sering terjadi pada sisi kiri, yakni sebesar 0,6 hingga 6,4%. Nah, untuk penyebab utamanya memang disebabkan oleh aterosklerosis atau penumpukan plak. Untuk diagnosis yang dapat dilakukan, itu bisa melalui pemeriksaan fisik, pencitraan vaskular, dengan DSA sebagai golden standardnya. Untuk penanganannya, dapat dilakukan melalui kontrol faktor risiko, angioplasti, atau stenting, hingga operasi bypass pada kasus yang memang berat. Untuk komplikasinya sendiri dapat meliputi stroke, iskemia lengan, namun prognosis dapat cenderung membaik apabila terdeteksi dan ditarangi lebih dini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadek Fandi Talusmana dengan digit nomor NIM terakhir saya adalah 066. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai
saran. 3.2 itu saran, di mana ada beberapa saran. Yang pertama adalah bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran ini sendiri, di mana disarankan mahasiswa memanfaatkan studi kasus SSS ini sebagai materi pembelajaran di mana mendalam mengenai integrasi ilmu dasar anatomi dan juga patofisiologinya. Yang kedua adalah bagi tenaga kesehatan dan klinisi, di mana disarankan untuk lebih proaktif dalam mendeteksi SSS ini pada pemeriksaan fisik rutin. Yang ketiga adalah bagi masyarakat umum, di mana bagi masyarakat umum pastinya bisa meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan aterosklerosis ini yang merupakan penyebab utama dari SSS itu sendiri. Dan yang terakhir adalah bagi peneliti selanjutnya, semoga disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih komparatif jangka panjang atau prospektif yang lebih mendalam lagi.